Selamat datang dalam video penyusunan program pendanaan bangunan gedung negara. Dengan menyimak materi ini, diharapkan peserta mampu untuk melaksanakan penyusunan program pendanaan dalam pembangunan bangunan gedung negara. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kita bicara program pendanaan pembangunan bangunan gedung negara, ya, di mana pembangunan gedung negara itu sebetulnya adalah suatu proses tahapan, tahap perencanaan teknis, tahap pelaksanaan konstruksi termasuk pengawasannya yang diawali dengan persiapan, kegiatan persiapan. Nah, dalam kegiatan persiapan itu di sana adalah ada program pendanaan pembangunan gedung negara. Program pendanaan pembangunan gedung negara sendiri itu ada tiga kegiatan di sana. Yang pertama adalah penyusunan program kebutuhan pembangunan. Yang kedua adalah penyusunan rencana pendanaan, dan akhirnya nanti diakhiri dengan rencana penyediaan dana melalui DIPA atau DPA. Nah, itu konsep program pendanaan. Nah, kita mulai satu persatu. Penyusunan program kebutuhan pembangunan. Di sini adalah langkah awal di mana kita menyusun kebutuhan fisik bangunan yang akan dibangun. Pertama kali yang kita harus cermati adalah siapa nanti yang akan menggunakan bangunan gedung itu. Sehingga kita harus mempelajari struktur organisasi dan tupoksi dari pengguna bangunan gedung itu. Dari sana kita akan bisa mengetahui level eselonisasinya, jumlah personilnya, berapa pimpinannya, berapa stafnya, sehingga secara total kita bisa mengetahui jumlah orangnya. Dengan jumlah yang sudah kita ketahui, maka kita bisa menghitung berapa luas bangunannya berdasarkan standar luas yang berlaku untuk fungsi bangunan gedung itu. Nah, dengan mengetahui total luasnya, sebetulnya kita sudah bisa secara umum mengetahui berapa sih kebutuhannya. Namun demikian, kita bangunan tidak berdiri sendiri. Di sana dibutuhkan ada sarana dan prasarana dari bangunan tersebut, misalkan tempat parkirnya, fasilitas difabilitasnya, dan kemudian yang lain-lainnya. Di samping itu juga masalah lahan. Lahan harus tersedia. Berapa luas lahan yang diperlukan. Nah, di sini nanti dengan ada kesediaan lahan yang ada, kita baru bisa mengetahui dengan luas total yang ada, kita diskusikan, kita kaji berapa jumlah lantai yang ada di lahan tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah lantainya. Kemudian setelah itu, setelah ketahui lahannya, bangunan ini mau dibangun berapa lama? Jadwal kita tentukan. Kalau bangunan itu bisa diselesaikan dalam 1 tahun anggaran, maka single years project, ya, jadi 1 tahun. Simple. Tapi kalau bangunan itu tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun anggaran karena kompleksitasnya, ketersediaan dananya, dan sebagainya, maka kita harus menjadwalkan berapa tahun pertama, berapa tahun kedua, dan berapa tahun ketiga dan selanjutnya. Itu disebut dengan multi-years project. Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi kita semua, bagi kita yang nanti menyusun harus bisa mengetahui itu. 1 tahun anggaran, 2 tahun anggaran, atau 3 tahun anggaran. Itu ditentukan dari besarnya bangunan yang akan dibangun, luasnya, jumlah lantainya, dan tingkat kompleksitasnya. Nah, setelah kita mengetahui tingkat kebutuhannya, baru kita bisa melakukan penyusunan rencana pendanaannya. Nah, rencana pendanaan ini apa artinya? Setelah kita ketahui luasnya, kebutuhan prasarananya, dan sebagainya, maka dengan standar harga yang ada, biasanya kita menggunakan apa yang kita sebut standar harga satuan tertinggi di lokasi di mana bangunan itu akan dibangun. Ini biasanya ditetapkan oleh Bupati Wali Kota setiap tahunnya. Nah, kita harus cepat juga ini, karena yang kita bangun itu adalah tahun depan. Sehingga harus ada semacam estimasi, perkiraan berapa standar harga itu kalau diterapkan di tahun depan. Jadi ada biasanya kita perhitungkan tingkat inflasi. Nah, luas yang ada berapa ribu meter persegi, dikalikan harga satuan per meter persegi, maka ketemulah biaya pekerjaan standar untuk bangun gedung itu. Nah, rupanya tidak berhenti di situ aja, karena pembangunan gedung itu di samping pekerjaan standar, ada pekerjaan non standar. Kalau kita bicara pekerjaan standar, itu adalah arsitektur, sipil, dan utilitas di dalam bangunan itu. Tapi di dalam bangunan itu kan pasti ada electrical AC-nya, ya, ada lift-nya kalau perlu lift, ada mechanical electrical-nya yang kompleks dan sebagainya, maka itu kita sebut sebagai pekerjaan non standar.
Nah, sebenarnya perhitungannya juga mudah. Kalau kita bicara pekerjaan standar, maka kita harus melihat dalam tabel yang ada dalam Permen PU nomor 22 tahun 2018 atau sekarang sudah diadop ke dalam PP 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung tahun nomor 28 tahun 2002. Di sana ada pekerjaan standar itu ternyata kalau kita jumlahkan maksimal itu 150% dari pekerjaan standar. Jadi kalau misalkan pekerjaan standarnya ketemu 10 miliar, maka pekerjaan non standarnya maksimal 150% kali 10 miliar, berarti 15 miliar. Jika total biaya pembangunannya adalah 25 miliar. Nah, itu sebenarnya perhitungan sederhana. Nah, setelah kita ketahui semuanya, termasuk tadi kita menghitung kebutuhan parkirnya, RTH-nya, fasilitas misalkan untuk pengolahan limbahnya dan sebagainya, maka kita tambahkan di sana semuanya menjadi total pekerjaan fisik bangunan gedung. Nah, biaya yang kita dapatkan ini baru merupakan biaya komponen biaya konstruksi fisik. Ya, untuk pelaksanaan konstruksi fisik yang nanti dikontrakkan kepada kontraktor sebagai biaya maksimum. Padahal kita ketahui bersama bahwa komponen dalam pembangunan gedung negara itu ada 5 komponen. Yang pertama biaya pelaksanaan konstruksi fisik, yang kedua komponen biaya perencanaan teknis, yang ketiga komponen biaya pengawasan teknis melalui konsultan pengawas atau MK, yang terakhir biaya pengelolaan kegiatan. Nah, sehingga dengan konstruksi sudah kita ketemukan, maka kita bisa menghitung berapa komponen biaya lainnya melalui tabel yang ada di dalam Permen 22 atau dalam PP 16. Sehingga akhirnya akan kita tahu semuanya, komponen yang nanti akan kita usulkan menjadi DIPA atau DPA, itu adalah komponen biaya konstruksi fisik, biaya perencanaan teknis, komponen biaya pengawasan, komponen biaya pengelolaan kegiatan. Ya, dampak itu. Ya. Nah, dengan demikian, maka setelah kita ketahui semuanya, baru kita alokasikan ke dalam rencana penyediaan dananya. Nah, ini proses ini semuanya sebenarnya ada proses rekomendasi dan persetujuan, ya, mulai dari rencana kebutuhan, rencana penyediaan dana, dan bahkan rencana pendanaannya itu ada proses penetapan dan persetujuan dari instansi yang berwenang, biasanya dari PU dan sebagainya, gitu ya. Instansi PU di daerah untuk yang di pusat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atas sebagai delegasi dari Pak Menteri PUPR, kehilangan yang di daerah biasanya didelegasikan kepada dinas PU yang terkait di daerah, gitu ya. Jadi setelah itu maka kita proses ke dalam proses penyediaan dana melalui RKKL atau rencana kegiatan anggaran daerah ke dalam program tahunannya atau program multi-years-nya, dan baru dibahas dengan DPR atau DPRD untuk ditetapkan sebagai program penyediaan dana tahun depan, gitu ya. Jadi kalau di APBN, Kementerian Lembaga akan keluar menjadi DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Kalau di daerah akan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, ini rupanya kita sudah melalui 3 tahap ini. Tahap konsepsi program penyusunan pendanaan bangunan gedung negara. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya yang kita bahas sebelumnya adalah konsepsi bagaimana kita menyusun program pendanaan pembangunan gedung negara. Gitu. Nah, implementasinya bagaimana? Karena di dalam pembangunan gedung negara itu bisa berupa bangunan baru dan bisa berupa dalam rangka perawatan. Bangunan yang rusak diperbaiki. Ya. Kalau pembangunan gedung baru mudah, seperti tadi yang saya sampaikan. Kita mulai dari nol, ngitung luasnya, berapa biaya standarnya yang berlaku, berapa biaya pekerjaan standar dan berapa biaya pekerjaan standar, ketemulah ya single years atau multi years. Nah, yang agak lebih complicated adalah yang perawatan, karena perawatan itu bangunannya sudah ada, fisiknya sudah ada. Nah, kita sekarang kalau perawatan berarti ada sesuatu yang sakit di bangunan itu, artinya ada kerusakan sehingga perlu dirawat. Gitu ya. Nah, perawatan ini sebetulnya kalau kita bicara ketentuannya bisa dibagi 3 kelompok kerusakan, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Ya, jadi, nah, untuk mengetahui rusak ringan, sedang, dan berat, maka dalam prakteknya kita harus melakukan identifikasi, investigasi, dan analisis terhadap bangunan yang akan kita rawat. Nah, ini perlu kita melakukan kunjungan ke lapangan, mereview apa yang rusak, berapa besar kerusakannya, berapa berat atau sedang atau ringan, gitu ya, sehingga dari sana nanti bisa kita hitung berapa kebutuhan biayanya. Nah, sebenarnya lebih perhitungannya sama. Jadi kalau biaya bangunan baru itu adalah luas bangunan kali harga satuan tertinggi kali faktor pengali jumlah lantainya, berapa lantai dia. Maka ketemulah semuanya
luas biaya pekerjaan standarnya. Kalau perawatan sama sebetulnya. Jadi pertama yang dihitung luas bangunannya yang akan dirawat, kemudian tingkat kerusakannya berapa persen? Di bawah 30, 30 sampai 45 atau 45 sampai 65%. Nah, ini tingkat kerusakan. Nanti kita bisa menghitung biayanya berdasarkan tingkat kerusakannya. Dikalikan tetap faktor pengali jumlah lantainya. Karena bangunan yang kita rawat kemungkinannya tidak hanya satu lantai, tapi bisa juga 2, 3, 4 lantai. Ada faktor pengali yang kita lihat nanti di dalam Permen 22 tahun 2018 dan PP 16 tahun 2021. Jadi sebetulnya kalau kita bicara implementasi dari konsepsi penyusunan program pendanaan, ada dua hal tadi. Pembangunan baru lebih mudah ngitungnya karena harga jumlah luas total bangunannya dikalikan harga satuan tertingginya tergantung tingkat klasifikasinya. Ya, sederhana, tidak sederhana, khusus. Itu ada besar tingginya biayanya dan dikalikan jumlah faktor pengali lantainya, berapa lantai dia. Itu ada ketentuannya. Nah, itu lebih mudah, tinggal kita hitung dia di single years atau multi years. Nah, yang perawatan agak rumit karena kita akan melakukan pembangunan terhadap bangunan yang existing yang rusak, yang perlu dirawat, diperbaiki. Nah, untuk itu dilakukanlah tadi saya sampaikan ada perlunya identifikasi, investigasi dan analisis tingkat kerusakan yang ada di lapangan. Ya, sehingga dengan demikian maka rumusnya sama, luas bangunannya berapa, tingkat kerusakannya berapa persen, dikalikan faktor pengalinya, maka harga satuan yang tertinggi yang berlaku, jadilah dia biaya pembangunan untuk perawatan. Itu implementasinya. Ya. Jadi memang dua hal itu yang harus kita cermati nanti dalam prakteknya. Silahkan nanti lihat di modulnya, di dalam pelatihan di modulnya ada contoh-contoh bagaimana cara menghitungnya, ada format-format, ada contoh-contoh formulir yang diisi tinggal mudah. Ya. Sehingga kita bisa melakukan itu. Satu hal yang saya sampaikan penting bahwa menyusun program pendanaan ini bukan tugas utama pengelola teknis. Karena menyusun program pendanaan ini tugas instansi. Jadi dari instansi yang akan bangun minta bantuan kepada instansi teknis untuk menghitungkan dana pembangunannya. Nah, di sana kita berperan sebagai staf atau pimpinan dari instansi teknis. Jika kita tanda tangannya bukan sebagai pengelola teknis. Tapi ini perlu diketahui oleh pengelola teknis. Karena nanti ini pada waktu nanti Anda ditugaskan sebagai pengelola teknis, Anda menerima DIPA, Anda review DIPA-nya. Bagaimana waktu penyusunannya tadi, program pendanaannya sudah betul enggak? Ini klasifikasinya sederhana, tidak sederhana, fungsi khusus, single use atau multi use, itu akan kelihatan dalam DIPA-nya. Termasuk 4 komponen biaya pembangunannya tadi harus jelas, karena itu akan digunakan pada waktu nanti pelaksanaan pembangunannya. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kita bicara pendanaan, ini bisa kita bagi dalam dua hal. Yang pertama pendanaan secara umum, pendanaan pembangunan gedung negara secara umum. Jadi bagaimana sih pendanaannya itu? Ya, jadi kalau kita bicara pendanaan pembangunan gedung negara itu mulai dari bicara penyelenggaraan, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, kemudian pemanfaatan, ya, termasuk pembongkaran dan pelestarian itu pendanaan penyelenggaraan. Tapi kalau kita bicara pendanaan pembangunan, tadi di awal saya sudah bicara sebagian dari itu yaitu bagaimana menyusun program pendanaan. Jadi biasanya kalau program pendanaan itu disusun tahun -1, setahun sebelum dilaksanakan. Nah, sekarang kita bicara pendanaan secara umum, maka sebetulnya kalau bicara pendanaan umum, pendanaan pembangunan itu tadi, yang pertama adalah ada 4 komponen biaya pembangunan. Tadi sudah saya sampaikan pada saat program pendanaan. Yang pertama adalah komponen biaya konstruksi fisik, kemudian komponen biaya perencanaan teknis, komponen biaya pengawasan teknis, dan komponen biaya pengelola kegiatan. Nah, 4 komponen inilah yang mendasari keperlunya pendanaan bangunan gedung negara. Ini yang harus dihitung. Tadi bagaimana menghitungnya sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi akan kami jelaskan lebih jauh. Komponen biaya pelaksanaan konstruksi fisik itu adalah biaya maksimum yang nanti bisa dikontrakkan kepada kontraktor pelaksana yang melakukan pembangunan di lapangan, ya. Nilainya paling besar ini, gitu ya. Kemudian yang kedua komponen biaya perencanaan teknis. Inilah biaya perencanaan yang kalau kita lihat persentasenya tergantung klasifikasinya, bangunan sederhana, tidak sederhana atau bangunan fungsi khusus. Nah, ini macam-macam nanti bisa kita lihat di tabelnya dalam tabel komponen biaya pembangunan yang ada di dalam Permen 22 atau
PP 21 tahun 2021 ya, PP 16 tahun 2021. Ya. Itu biaya perencanaan teknis. Nah, perencanaan teknis ini juga nanti kita lihat gitu ya, dia dilakukan melalui apa? Kalau dia dilakukan melalui sayembara, lain lagi ya cara pengalokasiannya. Kalau dilakukan sesuai dengan misalkan mau design and build, lain lagi. Tapi kalau secara konvensional, maka perencanaan teknis itu mulai dari konsep sampai dia keluar desain detail engineering-nya, itu biaya perencanaan teknis termasuk pengawasan berkala saat produksi. Itu yang dialokasikan biaya perencanaan teknis. Kemudian yang ketiga, komponen biaya pengawasan teknis. Komponen biaya pengawasan teknis itu bisa dibedakan dua. Kalau dia bangunan tidak sederhana, masa pengawasan teknisnya dilakukan oleh konsultan manajemen konstruksi. Ini lebih tinggi biayanya dari pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Nah, ini nanti kalau komponen biaya manajemen konstruksi ini dimulai saat sebelum ditunjuk konsultan perencana. Karena tugas MK ini termasuk melakukan review dokumen perencanaan yang disusun oleh konsultan perencana. Ya, jadi dia bertugas sejak sebelum perencanaan sampai nanti bangunan pasca diserahkan. Ya. Serah terima pertama dan serah terima kedua. Final handover itu tugasnya MK. Nah, pengawasan yang teknis yang kedua adalah kalau dia dilakukan bangunan sederhana, maka pengawasannya dilakukan oleh konsultan pengawas. Dia mulai bertugas saat pelaksanaan konstruksi fisik dilakukan di lapangan. Jadi perencanaan tidak terlibat. Ya. Sehingga biayanya lebih rendah dibanding MK. Nah, dia bertugasnya sama sejak pelaksanaan fisik sampai dengan pasca pelaksanaan fisik. Serah terima kedua, final handover. Nanti biayanya nanti bisa dilihat berapanya. Bagaimana distribusinya nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian yang komponen biaya pembangunan yang keempat adalah biaya pengelolaan kegiatan. Ini biaya pengelolaan kegiatan ini yang digunakan untuk nanti honorarium pengelola kegiatan. Di sana ada PPK, Satker, bendaharawan, dan sebagainya dialokasikan sebagai pengelola kegiatan. Nah, di dalam biaya pengelolaan kegiatan ini termasuk komponen biaya pengelolaan teknis. Honorarium pengelolaan teknis yang terlibat dalam proses pembangunan gedung negara di mana dia dibangun. Ya, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya pengelolaan biaya pengelolaan teknis itu dialokasikan tersendiri melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, namun dengan keluarnya PP 16 tahun 2021, maka biaya pengelolaan teknis ini masuk dalam biaya pengelolaan kegiatan seperti dulu-dulunya ya, sebelum tahun 2015 ya, pengelolaan kegiatan ini termasuk biaya pengelolaan teknis. Nah, itulah yang kira-kira komponen biaya pengelolaan teknis, biaya pembangunan yang ada dalam komponen di dalam 4 komponen tadi itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya standar dan non standar. Biaya standar itu adalah tadi setelah saya sampaikan adalah biaya pekerjaan untuk pekerjaan arsitektur, sipil, dan utilitas dalam bangunan itu yang sifatnya standar. Kenapa dikatakan standar? Karena bisa dihitung ya, harganya bisa dihitung. Kemudian yang non standar itu biaya pekerjaan yang memang tidak bisa distandarkan, tergantung kebutuhannya ya. Di sana ada soal mechanical electrical, kemudian tata lingkungan itu masuk biaya pekerjaan standar. Banyak contohnya misalkan mulai dari AC, lift ya, kemudian genset, kemudian apalagi fasilitas untuk defable ya, kemudian untuk bangunan supaya menjadi green building itu ada juga persentase untuk biaya non standarnya. Banyak sekali ya. Nanti bisa kita dilihat rinciannya apa saja. Itu dua pekerjaan ini nanti mendasari besarnya biaya pekerjaan fisik di lapangan untuk komponen biaya pembangunannya gitu ya. Kemudian ini didapatkan dari standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Bupati Wali Kota untuk lokasi di wilayahnya. Sesuai dengan Perpres 73 tahun 2011 dan PP 16 tahun 2021, Bupati Wali Kota punya kewajiban menetapkan harga satuan untuk pembangunan gedung negara melalui penetapan standar harga satuan tertinggi per meter persegi untuk klasifikasi bangunan sederhana, tidak sederhana, dan khusus di wilayahnya setiap tahunnya. Nah, ini yang nanti digunakan untuk menghitung besarnya biaya pekerjaan standar. Kemudian besarnya pekerjaan non standarnya tadi saya sampaikan maksimal sebesar 150% dari biaya pekerjaan standar. Nanti dihitung per komponennya tidak harus otomatis 150%, tapi bisa 50%, bisa 100%, bisa 90% tergantung kebutuhan. Ya, itu yang penting. Hanya untuk khusus biaya pekerjaan non standarnya dihitung berdasarkan kebutuhan. Karena namanya fungsi khusus itu seperti istana, reaktor nuklir dan sebagainya itu pekerjaan non standarnya mungkin lebih tinggi karena menyangkut faktor keamanan, faktor keselamatan dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada biaya pekerjaan lain yang menyertai, misalkan untuk penyiapan lahan, pematangan lahan, ya, kemudian AMDAL,
Ya, itu juga pekerjaan banyak yang menyertai pembangunan gedung negara itu biasanya termasuk perizinan non-IMB ya, non persetujuan bangunan gedung. Itu juga ada biaya-biaya yang disiapkan. Ini yang nanti harus dihitung. Nah, harusnya ini pada saat menyusun program sudah harus dicermati karena ini nanti akan muncul sebagai bagian DIPA untuk pembangunan gedung negara itu. Ya. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan adalah bagaimana setelah bangunan itu DIPA-nya itu keluar, akan kita implementasikan dalam pelaksanaan kontrak kita dengan penyedia jasa. Bahwa dana-dana komponen biaya pembangunan muncul dalam DIPA itu adalah biaya maksimum. Yang perlu kita ingat, kalau biaya itu maksimum, tapi kalau standar teknis itu minimal. Ya. Jadi kalau biaya maksimum 100 berarti maksimum 100. Tapi kalau standarnya misalkan kualitas kayu kelas 1 itu sudah minimal, nggak boleh lebih rendah lagi, lebih tinggi boleh. Gitu ya. Jadi ini menjadi bagian dari kriteria pembangunan gedung negara. Nah, implementasinya bagaimana? Kalau yang pelaksanaan konstruksi kita kontrakkan kepada kontraktor, kita tenderkan maksimal sebesar yang ada dalam DIPA. Tidak boleh lebih dari itu. Itu sebagai panduan kita. Ya. Kemudian bagaimana kita memberikan pembayaran kepada kontraktor tergantung termin. Progres fisik di lapangan. Berapa persen dia fisik, kita bayarkan. Ada dua hal yang kita terapkan di sana. Bisa monthly report, jadi per bulan, bisa juga sesuai progres di lapangan. Kemudian yang kedua masalah perencanaan. Perencanaan itu sebenarnya kita lihat nanti biaya perencanaannya. Kontraknya dengan konsultan perencanaan ini secara konvensional dari konsep sampai DED, sampai pengawasan berkala, atau dia hanya bikin sayembara, atau dia hanya bikin basic design untuk dikontrakkan dengan sistem design and build, ya, terintegrasi, ya, tergantung itu. Nah, kalau yang pengawasan tadi yang biaya MK dan pengawasan itu tergantung bagaimana kita bangunan kita kontrakkan, dia bangunan sederhana atau tidak sederhana. Kalau tidak sederhana pasti dan khusus pakai PMK, tapi kalau sederhana pakai konsultan pengawas. Nah, hal penting yang perlu kita pertimbangkan biasanya yang terjadi adalah MK. MK itu sering ditunjuk setelah perencanaan jadi. Sehingga dia mulai bertugas tahap pelaksanaan. Nah, berarti kalau bertugas tahap pelaksanaan ada fee-nya tidak penuh karena dia tidak melakukan tahap perencanaan. Sehingga fee tahap perencanaan itu MK-nya biasanya hanya 20%, sehingga dia bisa dibayar hanya 80%. Itu penting. Ya. Demikian juga untuk perencana. Ya. Kalau perencana itu nanti terminnya bagaimana? Terminnya sesuai dengan tadi. Konsep itu 15%, prarencana itu 20%, pengembangan rencana itu 25%, dan detail DED itu 20%. Ya, itu tahapan pembayaran kepada konsultan perencanaan, termasuk pengawasan berkala 15%, jangan dilupakan itu. Gitu ya. Dan itu. Kemudian pengelola kegiatan seperti biasa. Ya, kalau pengelola kegiatan itu memang kita per bulan, berapa lama kita terapkan pembangunan itu, ya honornya bulanan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia. Gitu ya. Dan terakhir saya sampaikan, untuk proyek multi-years, mau nanti dicermati, ya, kontraknya per tahun, sesuai ada kontrak induknya, ada kontrak tahunannya. Ya, ini pada waktu tujuan programnya penting dan pada implementasinya tergantung DIPA yang tersedia tiap tahunnya. Saya kira itu yang pendanaan secara garis besar saya sampaikan, memang sangat terkait juga dengan penyusunan program pendanaan dan bagaimana nanti kita implementasikan di lapangan melalui kontrak-kontrak dengan penyedia jasa yang menang dalam pelaksanaan tender di lapangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca modulnya supaya bisa lebih dalam apa yang saya sampaikan secara garis besar ini. Terima kasih. Setelah kita menyaksikan video program pendanaan pembangunan bangunan gedung negara, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu pengadaan barang jasa pemerintah, bersama Muazzin.